Ini ada permintaan bahas ules jalak bang dari kasta tertinggi sampai terendah. Sebenarnya nggak ada mas. Semuanya itu berputar seperti jari-jari sepeda. Kalau kita mau bahas ules jalak, ini jalak kayak gini, sukanya kayak gini, mungkin lama penjelasannya. Apalagi mau diungkit katurangan pasangan dia. Ya, jalak itu ada berapa ya? 9 macam. 9. Kalau nggak salah, coba kita hitung. Pertama, jalak aur. Kalau di sini bilangnya jalak aur. Yang sering saya buat di FB Ules dan Katurangan itu namanya jalak bambu. Jalak, rawis jalak, sayap hitam, dada hitam. Apa itu? Rawis lehernya jalak, pinggangnya jalak. Kemudian jalak temiyang. Jalak temiyang ini agak banyak hitamnya dibanding jalak aur, tapi mirip-mirip. Iya. Apa itu garis hitam, garis jalaknya itu kecil, garis pinggir jalaknya itu, bingkai jalaknya itu kecil. Jadi temiyang itu maksudnya itu bambu kecil. Jalak bambu juga, bambunya bambu kecil, itu jalak temiyang. Kedua, jalak betaling. Kalau di sini bilangnya jalak dengan rintik-rintik hitam, totol-totol hitam pada lehernya, kemiauan kayak burung merpati. Ini tuh jalak betaling namanya kalau di sini. Kemudian jalak bunga liau, kalau orang sini bilangnya. Itu jalak dengan rintik-rintik hitam pada bulu lehernya, pada bulu rawisnya. Itu kalau itu kan. Tapi itu sayapnya tembus jalak, punggungnya biasanya merah. Sama kayak jalak betaling tadi, biasanya tembus sayapnya, tembus jalak dan punggungnya merah. Kemudian jalak karas. Jalak karas ini jalak putih. Jalak salju. Putih salju semua. Kemudian lagi jalak apa lagi ya? Jalak rotan. Jalak rotan ini ayam putih, dasarnya putih, belorok tapi namanya jalak rotan. Biasanya di punggungnya ada sedikit kuning-kuning kejalakan, agak-agak kejalak-jalakan. Kemudian pada bulu putihnya itu berbingkai pinggirnya warna hitam. Entah itu di bahu, biasanya di bahu dan pangkal sayap. Pangkal sayapnya itu agak kejalak-jalakan, ada warna merahnya, ada warna hitamnya, dasarnya putih. Tapi yang membedakan dia dari yang lainnya itu pada bulu putihnya itu pinggirnya ini aja yang warna hitam. Di sini putih bulunya, pinggir warna hitam. Itu yang buat dia jalak rotan. Yang membedakan dia dari ayam putih lainnya. Ayam putih lainnya itu banyak macamnya, ada su, ada bangkas. Kemudian jalak gurun. Jalak gurun itu masuk nomor 6. Nomor 7. Jalak gurun itu warnanya masih dasar putih, ada jalaknya, ada hitamnya, kebanyakan hitamnya. Nah, pada hitam ini bulunya warna hitam di punggung, ujungnya ini warnanya agak putih kejalakan ya, bukan putih bersih, putih agak jalak. Nah, ini bulu rawisnya ini putihnya agak jalak. Itu jalak gurun. Kemudian apa lagi ya? Nah, jalak jaro pandan kalau di sini bilangnya. Itu jalak belorok ya. Dasarnya jalak tapi banyak totol-totol beloroknya. Udah 8 nih. Satu lagi apa ya? Wait, tunggu. Kita stop dulu videonya, kita ingat-ingat lagi. Udah saya coba ingat tapi saya udah lupa ya. Karena saya nggak punya catatannya. Belum saya bukukan. Nanti mungkin kalau ketemu ayamnya. Oh iya, satu lagi. Ya, yang ke-9 ada kelupaan. Jalak kuning. Nah, ini yang paling banyak. Paling banyak itu jalak kuning. Nah, jadi pas 9. Ya, yang ke-9 jalak kuning. Baru ingat saya. Yang paling banyak ditemui, paling banyak dijumpain, tapi saya lupa nyebutnya. Itu jalak kuning. Jalak kuning itu gimana? Rawisnya hijau, hijau kejalakan ataupun agak kekuningan, agak kuning jalak. Punggungnya merah, sayapnya tembus jalak, pinggangnya sama kayak rawisnya. Itu jalak kuning, dadanya hitam. Dari 9 jalak ini yang dinamakan jalak, kakinya hanya 2 macam. Kalau nggak putih, ya kuning. Kalau kakinya hijau, itu masuk serawah, bukan jalak lagi. Nah, dia masuk jadi serawah, bukan jalak dia, tapi serawah. Gitu. Jadi kalau mau dibahas tentang jalak-jalak ini banyak ya. Ini aja ngingatinnya udah susah saya. Udah hampir lupa. Jadi itulah daftar nama jalak versi kami suku Serawai. Orang Serawai. Suku Serawai berada di
Bengkulu Selatan dan Selumah di Provinsi Bengkulu. Kebanyakannya di sana. Ya, asalnya kami dari sana. Pecahan dari mana suku Serawai? Itu pecahan dari Puyang Empat Berading, Empat Beradik, Pelang Kenidai, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ya. Saya sedikit-sedikit belajarlah sejarah asal mula suku Serawai, kepuyangannya pulang kemana. Itu semua saya pelajarin. Karena apa? Ules dan Katurangan ini adalah ciri salah satu tradisi dan warisan leluhur. Jadi, sebelum saya memakai ilmu yang diturunkan oleh para leluhur, sebaiknya saya mengerti leluhur saya ini siapa, asalnya dari mana. Setidaknya saya sedikit mengerti tentang asal-usul leluhur saya. Karena yang saya pakai adalah pelajaran dari leluhur saya, orang Serawai, maka sedikit-sedikit saya harus tahu asal mula dan pulang tempat asalnya berasal dari mana, suku Serawai, gitu. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang jalak dari saya versi Bujang Ayam Farm. Terima kasih.